Kita itu terlalu pede dengan setiap masalah kita mampu kita selesaikan sendiri. Dan ketika saya mengungkapkan itu kepada teman-teman saya, kepada partner-partner saya, mereka mungkin salah paham. Nah, ini kesempatan saya untuk menjelaskan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya pengen berbagi cerita buat teman-teman dimanapun berada, penonton setia channel KGBSF. Awal mulanya memang ini terinspirasi dari berbagai pengalaman dalam dunia usaha saya. Bagaimana ketika orang-orang beberapa kali cerita kepada saya untuk usaha itu seperti begitu menakutkan. Dan memang yang saya rasakan untuk saat ini, mulai tahun-tahun ini, ternyata ada poin penting yang saya temukan. Yang poin penting ini adalah sebenarnya sudah dari dulu sih, saya itu tipikal yang mempunyai rasa yang bisa dibilang peka terhadap kondisi. Akhirnya saya berusaha untuk memberikan sebuah solusi untuk setiap orang atau setiap keadaan untuk bisa menyelesaikan atau masalahnya terselesaikan. Dan begitupun usaha yang saya lakukan. Jadi usaha-usaha yang saya lakukan saat ini itu ada budidaya maggot BSF. Nah, termasuk ini ya, laptop second. Sebenarnya laptop second ini bukan usaha yang saya pengen usahakan atau saya pengen lakukan. Ini sebenarnya dulu awal mulanya adalah ketika saya berinteraksi dengan teman-teman. Kebetulan saya juga paham IT karena emang jurusan saya pas kuliah itu teknik juga. Ketika seperti itu, seperti karakter yang saya ceritakan tadi, ketika berinteraksi dengan teman-teman, saya berusaha memberikan solusi ketika mereka mempunyai masalah dalam IT. Akhirnya ketika ketemu momen ya, ibaratnya orang butuh sesuatu, saya coba tawarkan solusi. Dan akhirnya banyak, sampai sekarang teman-teman percaya untuk membeli laptop second melalui perantara saya. Yang sebenarnya emang kadang orang-orang itu kalau pengen mencari laptop second itu, walaupun bukan kenalan saya, mereka nanya dan pengen ngelihat sendiri. Tapi saya bilang ketika ini tidak, misalkan laptop ya, mereka sudah pengen check out atau pengen booking sebuah laptop, ketika mereka tidak cocok dengan pilihannya di saya tawarkan berbagai pilihan alternatif, bukan di saya. Jadi saya tawarkan teman saya yang saya kenal, saya tawarkan kontak-kontak yang saya tahu di sosmed, siapa tahu mereka dapat barang di sana. Nah, ini poin penting ketika kita menawarkan solusi itu. Jadi di kepala kita itu tidak terlalu saklek, terlalu kepingin bahwa orang itu beli ke kita. Dan yang saya rasakan malah sebaliknya. Ketika saya menawarkan solusi untuk dia pergi ke orang lain, menawarkan ke kontak teman saya, malah mereka tetap ngejar-ngejar saya. Nah, itu poin penting. Jadi kita fokus menawarkan solusi untuk segmen apa yang sedang kita lakukan. Dan memang saya terinspirasi dari kata-kata salah seorang tokoh kiai di Pulau Jawa yang mengatakan, kita itu terlalu pede dengan setiap masalah kita mampu kita selesaikan sendiri. Dan ketika saya mengungkapkan itu kepada teman-teman saya, kepada partner-partner saya, mereka mungkin salah paham. Nah, ini kesempatan saya untuk menjelaskan apa sebenarnya
kita terlalu pede dengan kita bisa menyelesaikan semua masalah yang kita sedang hadapi. Karena apa? Setiap masalah itu kan memang sudah ada skenarionya. Dan memang skenario itu sudah ada solusi yang sudah dibuat. Cara kita yang terbaik adalah memberikan memberikan solusi yang terbaik yang bisa kita lakukan dan tentunya baik untuk kita dan orang lain. Pokoknya poinnya adalah berbuat baik ya. Jangan sampai setiap masalah yang kita hadapi itu akhirnya kita mentok, kita melakukan sesuatu yang tidak baik untuk menyelesaikan masalah gitu. Misalkan hutang piutang, kita punya hutang, kita utang lagi ke yang lain, atau bahkan melakukan hal-hal yang tidak baik untuk menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Itu poin yang kedua ya. Jadi setiap masalah itu pasti ada solusi, dan solusi itu memang sudah dipersiapkan sama yang membuat ujian atau masalah, yaitu kalau saya di Muslim itu adalah Allah gitu ya. Terus yang ketiga, saya itu punya kebiasaan ketika melihat benda atau barang yang saya temukan di suatu tempat atau di jalan atau di mana, atau di rumah orang atau di rumah saya sendiri, saya selalu berpikir ketika benda ini terbuang, terbengkalai dan masih bisa kita pakai, kita pakai. Nah, itu yang saya pengen bagi momen kali ini kepada teman-teman. Ini ya, ini laptop ini. Ini saya bacakan aja serinya. Ini laptop ini mereknya Lenovo ThinkPad E14, kalau nggak salah RAM-nya 8GB, SSD-nya 256GB, terus keluaran 2022. Sekarang saya buat video ini 2024. Ini saya bisa mendapatkan harga di kisaran 5 jutaan. Saya cek, scroll di internet, harga barunya sekitar 11-14 juta. Yang saya dapatkan di sini adalah bagaimana saya menawarkan laptop yang begitu persis seperti baru ininya, seperti baru, mirip baru, karena lecetnya nggak terlalu banyak ya, nggak kelihatan, lumayan sangat baru. Jadi saya tawarkan ini untuk menjadi solusi di saat ekonomi yang saya lihat saat ini lagi susah-susahnya. Jadi orang menengah ke bawah itu bisa mendapatkan laptop yang harga barunya 11-14 juta bisa didapatkan dengan harga cukup 5 jutaan saja. Dan sudah saya cek, laptopnya memang bukan baru ya, seperti baru. Ya, ini Windows 11. Jadi ini yang bisa saya tawarkan solusi buat teman-teman yang mungkin punya budget yang tipis tapi membutuhkan laptop yang awet untuk kebutuhan lama. Karena banyak sekarang memang laptop-laptop itu di harga 5 jutaan sampai 6 jutaan itu menawarkan spek yang emang di bawah spek standar untuk orang kantoran, untuk orang kerja di sebagai pokoknya kalangan menengah ke atas, seperti itu. Jadi poinnya semoga bisa membantu teman-teman untuk mendapatkan hikmah pelajaran dari apa yang saya bagikan. Fokus kepada solusi yang bisa kita berikan untuk orang lain. Masalah rezeki itu memang sudah saya rasakan, sudah ada yang ngatur. Tanpa teman-teman iklan pun dia akan mencari teman-teman ketika teman-teman itu memegang kata kuncinya memberikan solusi kepada orang lain, dan tentunya punya kejujuran, integritas yang tinggi. Oke, sekian yang bisa saya share pengalaman, ceritakan pada pagi hari ini sambil menikmati kopi pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.